Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, 2025, tahun yang kembali mengubah peta kekuatan global. Perjanjian nuklir Iran yang diharapkan bisa membawa kedamaian, sekali lagi mengalami kegagalan. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, dunia kembali bertanya, apa langkah selanjutnya bagi Amerika Serikat dan Iran? Minggu ini serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel menghantam jantung program nuklir Iran. Sementara itu, perundingan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan berakhir tanpa kesepakatan. Apa arti semua ini untuk masa depan nuklir Iran? Dan bagaimana Amerika akan merespon? Di tengah serangkaian perundingan yang kandas, ketegangan meningkat. Iran memperkuat posisinya, sementara Amerika Serikat dan sekutunya mengevaluasi langkah-langkah mereka selanjutnya. Dalam video ini, kita akan menganalisis dinamika terbaru dari perjanjian nuklir Iran, serta strategi yang mungkin akan diambil oleh Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mari kita telusuri bersama bagaimana ketegangan ini berlanjut dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tetap terupdate dengan analisis dan perkembangan terkini. Sahabat Islam, perundingan nuklir ini dimulai pada 12 April tahun 2025. Amerika dan Iran kembali duduk di meja perundingan setelah hampir 6 tahun ketegangan yang muncul pasca pencabutan JCPOA. 5 putaran pembicaraan tidak langsung telah dilakukan dengan tujuan membentuk kesepakatan yang lebih mengikat, menggantikan JCPOA yang mulai terancam tak relevan. Meskipun pada awalnya ada kemajuan yang cukup menjanjikan, khususnya pada pembahasan batasan pengayaan uranium Iran dan pengurangan komponen nuklir lainnya, kesepakatan tersebut akhirnya terhenti pada putaran terakhir yang diadakan di Roma pada bulan Juni tahun 2025. Penyebab utama kegagalan perundingan tersebut adalah penolakan Iran terhadap tuntutan AS yang meminta agar Iran menghentikan seluruh proses pengayaan uranium yang menjadi inti dari ketegangan selama ini. Iran berargumen bahwa pengayaan uranium adalah haknya sebagai negara yang memiliki teknologi nuklir, sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah diratifikasi oleh Iran. Pada 22 Juni tahun 2025, Amerika Serikat melakukan serangan udara besar-besaran yang dikenal dengan nama Operation Midnight Hammer. Serangan ini menyasar fasilitas nuklir utama Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan, menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan rudal Tomahawk yang memiliki akurasi tinggi. Donald Trump dalam komentarnya menyebutkan bahwa serangan tersebut telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang secara simbolik dianggap sebagai kemenangan besar. Namun, laporan intelijen yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa serangan ini tidak benar-benar menghancurkan infrastruktur nuklir Iran secara permanen. Sebaliknya, serangan ini hanya memberikan jeda beberapa bulan terhadap program nuklir Iran, bukan penghentian jangka panjang. Dengan kata lain, serangan ini hanya menunda kemajuan Iran dalam pengembangan senjata nuklir. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, dalam sebuah konferensi pers menegaskan bahwa fasilitas nuklir yang diserang mengalami kerusakan besar. Namun fakta bahwa fasilitas tersebut sulit dijangkau oleh tim pengawas membuat proses evaluasi menjadi rumit. Penutupan jalur komunikasi dan pengawasan dengan IAEA oleh Iran semakin memperburuk situasi. Bahkan, parlemen Iran dalam sidangnya pada akhir Juni mengesahkan keputusan untuk menghentikan kerjasama dengan IAEA yang mereka anggap telah menjadi alat politik yang digunakan oleh Amerika dan Israel untuk mengontrol dan menekan Iran. Dengan menghentikan kerjasama tersebut, Iran semakin menunjukkan sikap kerasnya terhadap upaya-upaya internasional yang dianggap merugikan kedaulatan negara mereka. Dengan kegagalan diplomasi dan serangan militer yang hanya memberikan jeda sementara, pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apa strategi selanjutnya bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat terkait dengan Iran? Adakah opsi yang lebih efektif dalam menghadapi ambisi nuklir Iran yang terus berkembang? Beberapa pendekatan yang mungkin akan dipilih oleh Amerika Serikat adalah: pertama, tekanan militer lanjutan. Ancaman dari mantan Presiden Trump untuk melancarkan serangan udara lanjutan jika Iran terus melanjutkan program pengayaan uranium masih terbuka. Pendekatan ini, meskipun bersifat agresif, bisa menjadi opsi bagi Amerika dalam upaya untuk menekan Iran. Namun, serangan lebih lanjut juga berisiko meningkatkan ketegangan
yang dapat berujung pada konflik terbuka di kawasan Timur Tengah, yang tentu saja akan berdampak pada stabilitas global. Selain itu, serangan lebih lanjut mungkin hanya memberikan hasil yang sama dengan yang terjadi pada Operation Midnight Hammer, penundaan sementara, tanpa menghentikan program nuklir secara efektif. Kedua, pendekatan diplomatik dan sanksi ekonomi. Pendekatan yang lebih mengarah pada tekanan ekonomi kemungkinan akan terus dipertahankan oleh Amerika Serikat. Sanksi-sanksi yang lebih berat yang telah diterapkan sejak pemerintahan Trump kemungkinan besar akan terus digunakan untuk menekan Iran. Sanksi ini tidak hanya akan menargetkan sektor-sektor vital seperti energi dan keuangan, tetapi juga akan diperluas untuk mempengaruhi sektor-sektor lain yang dianggap penting dalam mendukung keberlanjutan program nuklir Iran. Pendekatan ini, meskipun keras, mungkin dapat mengisolasi Iran lebih jauh secara ekonomi, memaksa mereka untuk lebih mengutamakan negosiasi kembali dengan Amerika dan negara-negara Eropa. Ketiga, negosiasi dengan pengawasan Eropa, Uni Eropa, yang telah berperan sebagai mediator dalam sejumlah perundingan sebelumnya, berusaha untuk membangun kembali jalur komunikasi antara Iran dan Amerika. Pada 20 Juni tahun 2025, Uni Eropa mencoba memfasilitasi putaran diplomatik di Jenewa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai negara besar. Namun, upaya ini menghadapi hambatan besar karena ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika dan Iran dan kecenderungan Iran untuk tidak percaya lagi terhadap peran negara-negara Barat dalam perundingan ini. Meski demikian, upaya Eropa untuk mencoba mediasi bisa menjadi jalan terakhir untuk mencapai kesepakatan diplomatik yang lebih stabil. Meski kemungkinan ini sangat tergantung pada perubahan sikap yang signifikan dari Iran. Serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran mungkin hanya memberikan jeda sementara dalam kemajuan program nuklir Iran, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan utama. Program nuklir Iran tetap berlangsung, meskipun mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Di sisi lain, diplomasi Amerika Serikat kini menghadapi dilema antara melanjutkan pendekatan agresif dengan sanksi dan serangan militer, atau membuka ruang untuk kembali ke meja perundingan dengan pendekatan yang lebih diplomatik. Sementara itu, Iran semakin memperkuat posisinya dengan keputusan untuk menghapus pengayaan uranium, menghentikan kerjasama dengan IAEA, dan ancaman untuk memperpanjang rezim sanksi internasional jika tekanan terus berlanjut. Iran kini berada di titik yang sangat kuat dengan meningkatnya ketegangan regional dan keengganannya untuk tunduk pada tuntutan internasional. Di sisi lain, Amerika dan sekutunya harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang lebih cerdas, mengingat bahwa setiap keputusan mereka dapat membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan dan dunia. Jika diplomasi gagal lagi, dunia akan menghadapi tantangan besar dalam menangani ambisi nuklir Iran yang tidak pernah surut. Akankah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer yang lebih besar? Atau akan ada terobosan diplomatik yang mengarah pada kesepakatan yang lebih baik? Atau apakah Iran akhirnya akan memaksakan kehendaknya, terus melanjutkan program nuklirnya dan menantang kekuatan besar dunia? Dunia kini menunggu dengan cemas langkah selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pemikiran Anda. Jika Anda menyukai analisis ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terupdate dengan perkembangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.